Assalamualaikum semuanya. Kami mahasiswa IAI Al-Aziz, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 6. Di sini kami yang beranggota ada Zahra Aulia dan Atika Soleha. Dan di sini kami akan membahas mengenai psikologi perkembangan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ustadz Dede Indra Setiabudi. Ustadz, kali ini kita akan membahas mengenai aspek-aspek afektif, motif, perasaan, emosi, dan sikap. Sebelum itu, kita ke latar belakangnya terlebih dahulu. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ranah afektif juga menjadi salah satu tujuan dan kompetensi lulusan dalam lembaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pendidikan, maka diperlukan pembentukan dan pembimbingan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Kehidupan setiap individu pada umumnya penuh dengan dorongan untuk mencapai kebutuhan dan suatu tujuan. Seberapa banyak dorongan dan motif yang dimilikinya merupakan dasar dari pengalaman, nilai-nilai, serta emosionalnya. Hal tersebut tentu terjadi pula pada peserta didik, di mana dorongan, minat, dan motif peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran berbeda untuk setiap individunya, karena dipengaruhi oleh motif, perasaan, emosi, dan sikap peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, sebagai calon guru, kita harus memahami apa saja aspek-aspek afektif yang harus dimiliki oleh peserta didik, dan bagaimana perkembangan motif, perasaan, emosi, dan sikap peserta didik, sehingga nantinya peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, dan keberhasilan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait aspek-aspek afektif. Oke, selanjutnya apa sih aspek-aspek afektif itu? Jadi aspek-aspek afektif merupakan ranah yang ditunjukkan oleh perilaku yang berkaitan dengan hal-hal emosional. Nah, jadi contohnya itu seperti perasaan, motivasi, sikap, dan minat. Dan kawan-kawan, terdapat 5 tahap dalam ranah afektif. Nah, yang pertama ini ada menerima. Menerima yaitu kemampuan untuk memberikan perhatian terhadap suatu aktivitas atau peristiwa yang dihadapi. Selanjutnya yang kedua ada merespon, yaitu kemampuan untuk memberikan reaksi terhadap suatu aktivitas dengan cara ikut terlibat atau berpartisipasi di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada memberi nilai. Nah, memberi nilai ini yaitu kemampuan atau tindakan untuk menerima ataupun menolak nilai dan norma yang dihadapi melalui sebuah perilaku berupa sikap positif atau negatif. Nah, ketika peserta didik menerima nilai tersebut, maka ia akan mengembangkannya, ingin terlibat lebih jauh ke dalam nilai tersebut, dan secara konsisten akan menampilkan tindakan itu dalam situasi yang serupa. Selanjutnya yang keempat ada mengorganisasi. Mengorganisasi ini yaitu kemampuan untuk memilih dan menentukan nilai atau norma yang akan diimplementasikan. Selanjutnya ada memberi karakter. Memberi karakter yaitu meyakini, mempraktekkan, dan menunjukkan tindakan perilaku yang konsisten terhadap nilai atau norma yang dipelajari.
motif itu atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu motif, berasal dari kata mover atau motion, yang artinya itu gerak atau sesuatu yang bergerak. Nah, dalam psikologi, motif erat kaitannya dengan kata gerak, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau biasa disebut dengan perbuatan atau perilaku. Motif merupakan suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk mencari kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif ini timbul karena adanya kebutuhan. Menurut Waldorf dan Marquis, motif dibedakan menjadi dua, yaitu motif yang tergantung pada keadaan jasmani, contohnya itu seperti makan dan minum. Motif yang keadaannya menuntut demikian, seperti melepaskan diri dari bahaya. Nah, yang kedua ada motif objektif, yaitu motif yang tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memenuhi kebutuhan di atasnya, seperti motif untuk belajar dan bekerja. Selanjutnya, menurut S. Kauhan, motif dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada motif fisiologis. Motif fisiologis ini yaitu motif yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup seorang individu, seperti motif untuk makan dan minum. Yang kedua ada motif sosial, yaitu motif yang timbul dan dipelajari dalam lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh warisan budaya dan pandangan hidup bangsa. Contohnya seperti motif untuk belajar. Nah, yang terakhir ada motif personal, yaitu motif yang berhubungan dengan proses sosialisasi manusia, seperti motif yang berhubungan dengan minat, nilai, sikap, tujuan, dan konsep diri. Di sini contohnya kayak motif terkait dengan minat, yaitu melukis. Ya baik, saya di sini Atika akan melanjutkan tentang penjelasan terkait materi perasaan. Ya, apa itu perasaan? Perasaan adalah perasaan dibagi menjadi dua, yaitu perasaan suka dan benci. Perasaan dialami dalam keadaan senang atau tidak senang dengan taraf tertentu. Menurut Lischolten, perasaan yaitu suasana hati atau rasa yang terkandung dalam situasi kejiwaan yang dapat berlangsung lama. Menurut Virga Gunarsa, pengertian perasaan dibagi menjadi dua, yaitu menurut satu secara psikologis. Secara psikologis, perasaan berarti pengindaran, sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Sebagai perasaan senang atau tidak senang, sekalipun tingkatannya sangat berbeda-beda, namun perasaan senang atau tidak senang bukanlah satu-satunya dimensi perasaan. Jadi, masih dalam pengharapan. Ketiga, perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat atau mengenang kejadian di masa lalu. Menurut Max Scheler, terdapat 4 tingkat dalam perasaan, yaitu 1. Perasaan tingkat sensoris, yaitu perasaan ditimbulkan atas kesadaran yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian. Kedua, perasaan kehidupan vital, yaitu bergantung pada keadaan jasmani secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas emosi. Apa itu emosi?
Selanjutnya kita akan membahas emosi. Apa itu emosi? Emosi merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai tingkatan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan gejolak suasana batin. Emosi merupakan suatu keadaan pada diri individu dalam waktu tertentu yang diwarnai dengan adanya gradasi afektif, mulai dari tingkat yang imah sampai pada tingkat yang tinggi. Mulai dari tingkat yang lemah sampai pada tingkat yang tinggi atau mendalam, seperti tidak terlalu kecewa dan sangat kecewa. Proses terjadinya emosi melibatkan faktor psikologis dan fisiologis, di mana emosi muncul karena adanya stimulus atau sebuah peristiwa, baik bersifat netral, positif, ataupun negatif. Berbagai emosi dapat muncul dalam diri seseorang, seperti kecewa, marah, benci, cinta, sedih, gembira. Menurut Nana Shoudi Sukmadinata, terdapat 4 ciri emosi, yaitu 1. Pengalaman emosional bersifat pribadi. Emosional seseorang dapat muncul dan berkembang berdasarkan pengalaman emosionalnya, seperti takut akan sesuatu padahal tidak semestinya ditakuti. Keempat, ning losung yang berarti tegang, tak tegang. Yang ketiga, ekregu berubingung yang berarti semangat, tenang. Emosi juga dapat dilihat dari emosi positif dan negatif, yaitu emosi positif. Emosi positif senantiasa diinginkan oleh setiap individu, seperti rela, kegembiraan, kenyamanan atau senang, kesukaan, sayang, cinta, dan ketertarikan. Kedua, emosi negatif. Emosi negatif adalah emosi yang tidak diharapkan muncul dalam kehidupan individu, seperti rasa marah, kebimbangan, kecemasan, cemburu, takut, sedih, depresi, dan kebencian. Ya, selanjutnya sikap. Apa itu sikap? Sikap adalah suatu kecenderungan atau keyakinan seseorang terhadap suatu hal yang bersifat positif dan negatif yang ditinjau berdasarkan aspek efektif dan kognitif serta mengarah pada pola perilaku tertentu. Menurut Sarwono menjelaskan bahwa sikap merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap tersebut dapat bersifat positif ataupun negatif. Dalam sikap positif, tindakan yang muncul cenderung mendekati, menyenangi, dan mengharapkan objek tertentu. Sedangkan dalam sikap negatif, tindakan yang muncul yaitu sikap tidak suka dan membenci objek tertentu. Adapun ciri-ciri sikap menurut Gerunan yaitu 1. Sikap tidak dibawa sejak lahir tetapi dipelajari sepanjang perkembangan individu. 2. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari. 3. Sikap tidak berdiri sendiri tetapi senantiasa mengandung hubungan tertentu terhadap suatu objek, menerima atau menolak. Kedua, faktor eksternal, yaitu keadaan yang berada di luar diri individu yang merupakan stimulus untuk membentuk dan mengubah sikap, yaitu berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk berperilaku terhadap objek sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap menurut Ashwar yaitu faktor tanggapan adalah salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus memiliki pengalaman yang berkaitan dengan objek. Kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Orang lain merupakan salah satu komponen sosial yang dapat mempengaruhi sikap individu. Ketiga, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan lingkungan tempat individu tinggal dan dibesarkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap individu. Keempat, media massa. Sarana komunikasi seperti media massa mempunyai pengaruh terhadap pembentukan opini dan kepercayaan individu. Kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan dan lembaga agama mempunyai pengaruh terhadap pembentukan sikap individu karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.
Keenam, pengaruh faktor emosional. Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi. Ia berfungsi sebagai penyaluran emosi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat bersifat sementara dan berlaku begitu frustasi telah hilang, tetapi dapat pula bertahan lama. Dan